You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, then you're all alone. So why can't you see you belong with me? Perkenalkan, nama kakak Nelsi Mikaela dari kelas 9C. Nah, kakak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Awalnya kakak ditunjuk sebagai anggota OSIS. Setelah itu naik kelas 8, kakak ditunjuk sebagai calon ketua OSIS. Nah, kenapa kakak terima ajakan tersebut? Karena kakak merasa termotivasi, tertantang untuk menambah wawasan kakak di bidang organisasi dengan cara melatih cara bersosialisasi. Jadi kakak tidak hanya memprioritaskan pintar secara intelektual saja, tetapi pintar secara berorganisasi. Nah, programnya juga mencolok. Kalau ada kegiatan keagamaan seperti bulan Ramadan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nah itu anggota OSIS yang turun. Misal kalau di bulan Ramadan, nah kami OSIS mengadakan bagi-bagi takjil, satu sekolah. Pesan kakak, ketua OSIS selanjutnya, buatlah seorang keluarga dengan kehadiran sebagai ketua OSIS. Tidak hanya secara, jadi ketua OSIS selanjutnya jangan hanya pintar secara intelektual saja, secara otak saja, tetapi harus anggun secara moral, secara moral. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu abang kelas saya dengan abang siapa? Nama saya Jimmy Aldiansa dari kelas 9F. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa soalan. Silakan. Bagaimana pengalaman abang selama bersekolah di sini? Pengalaman yang saya dapat di sini cukup menarik. Saya bisa mengenal banyak teman di sini dan berbagai olahraga di sini saya mengikuti olahraga dan lain-lain. Untuk kedepannya, menurut abang sekolah mana yang cocok untuk abang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Mungkin saya akan sekolah di SMK 2. Pangkat. Oke, iya, terima kasih bang. Ya. Sebagai anak Hafiz, yang pertama apa yang membuat Anda ingin menjadi Hafiz Al-Quran? Saya ingin membanggakan orang tua dan menjadi anak yang baik tersebut. Bagaimana metode Anda menghafal Al-Quran? Cara saya menghafal Al-Quran adalah membaca ayat satu persatu lalu mengulanginya, lalu saya menghadap depan dan tidak melihat Quran. Bagaimana reaksi orang tua Anda? Terharu dan merasa bangga kepada anaknya. Saya akan menanyakan tentang gimana sih cara bisa menjadi juara satu terus di kelas. Ya, tentunya pasti belajar dan jangan lupa sholat, beribadah kepada Allah. Terus, gimana sih? Apakah orang tua kamu menuntut nilai di rumah? Orang tua tidak pernah menuntut saya, tapi saya tetap berusaha untuk semaksimal mungkin. Bagi tips dan triknya dong, biar bisa juara satu di kelas mulu. Yang pertama adalah tata cara belajar. Tentunya pasti rutin dan ada metode belajarnya tertentu. Setiap orang itu berbeda-beda dengan caranya tersendiri. Bagi saya belajar membaca
beberapa menit, terus habis itu saya menghafal dan mengulanginya, menjelaskannya sendiri. Baik, terima kasih Azahra. Saya sudah bersama di kelas saya yang bernama Kinar Atasya Nanisti. Oke, saya akan mewawancarai dia. Apa alasan Anda masuk MTS 1 Sambas? Ingin mengubah diri menjadi lebih baik. Apakah Anda dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Kenapa Anda memilih MTS 1 Sambas daripada SMP lainnya? Karena saya mengikuti teman. Apakah Anda nyaman di sekolah di sini? Nyaman. Oke, terima kasih. Bu, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Iya. Pelajaran apa saja yang Ibu ajarkan di MTS 1 Sambas? Nah, di MTS ini saya mengajar bahasa Indonesia, IPS, dan sejarah kebudayaan Islam. Sudah berapa lama mengajar di MTS 1 Sambas? Saya mengajar di MTS 1 Sambas ini sekitar 3 bulan, baru 3 bulan. Apakah Ibu nyaman mengajar di sini? Alhamdulillah, mengajar di sini sangat nyaman karena siswa-siswanya ramah-ramah, baik, humble sama guru, hormat dengan gurunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya sudah bersama teman saya bernama Rianwari. Saya ingin mewawancarai dia. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Baiklah. Apa alasan kamu mengikuti semua ekskul di sekolah? Ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dan ingin mendapatkan nilai yang lebih juga. Dari sekian banyak ekskul yang kamu ikuti, mana ekskul yang paling kamu sukai? Yang paling saya sukai adalah ekskul drum band. Baiklah. Assalamualaikum Pak, saya Suci Anggraini ingin mewawancarai Bapak. Boleh? Oke, boleh. Silakan. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengurus musola? Saya menjadi pengurus musola mulai tahun 2022. 2022, ya. Siapa saja pengurus musola Pak? Pengurus musola sebenarnya ramai. Ada strukturnya. Ketua kalau nggak salah saya, Pak Wiono. Sekretaris saya. Kemudian anggota, lupa juga saya, ada beberapa orang lah. Yang jelas saya secara pribadi memang diminta untuk menguruskan musola, untuk pembuatan jadwal sholat zuhur berjamaah, petugas imamnya, kemudian sampai mengabsensi siswa-siswa yang masuk dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah. Sudah berapa lama musola ini dibangun? Musola ini dibangun sejak pertama sekolah ini berdiri tahun 1981. Iya, jadi ini musola yang tertua sejak sekolah ini dibangun. Soal terakhir Pak ya? Iya. Apa saja fasilitas yang ada di musola? Fasilitas di musola ada speaker, kemudian ada mic, kemudian ada podium untuk latihan khotib, kemudian ada karpet, kemudian jam dinding, kemudian ada hiasan kaligrafi, kemudian fasilitas sajadah, kemudian penyapu, skop, kemudian fasilitas yang lain ya kipas angin, lampu dan fasilitas lain yang mendukung musola lah, gitu. Sekian dari wawancara saya Pak. Terima kasih. Ya. A few moments later. Di situ kakak merasa tertantang dan Dan tidak awat sampai dia loh. Jangan.